Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, salah satu memimpin kita dalam doa. Pimpin kita dalam doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Mira yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran. Maria Gorekiwa, Ada Ibu. Angelisia Fibria, Ada Ibu. Metriana Gawa, Ada Ibu. Delvian Lurpria. Ada Ibu. Oke, baik. Materi kita hari ini tentang mengidentifikasikan unsur-unsur teks berita. Apakah di sini ada yang tahu apa itu teks berita? Tidak saya, Ibu. Oke, silakan. Teks berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau faktual. Oke, baik. Baik, teks berita adalah teks laporan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai suatu kejadian yang sedang berlangsung atau yang sudah berlangsung. Penyampaian berita ini juga bisa dilakukan secara lisan. Yang sering kita lihat contohnya itu seperti di televisi dan radio. Dan secara tertulisnya itu dapat kita lihat pada media cetak seperti koran dan majalah-majalah lainnya. Oke, yang kedua itu unsur-unsur teks berita. Nah, dalam penyampaian sebuah teks berita haruslah memuat unsur-unsur teks berita agar menjadi sebuah sumber informasi yang akurat dan faktual. Unsur-unsur berita berupa yang pertama itu what, apa. Teks berita haruslah mengandung unsur kejadian yang diberitakan atau apa yang terjadi. Yang kedua itu siapa. Unsur ini memuat tentang siapa saja yang terlibat dalam kejadian atau suatu peristiwa tersebut. Yang ketiga itu where, di mana. Unsur ini memuat tentang di mana kegiatan itu atau kejadian itu berlangsung. Yang keempat, when, kapan. Sebuah teks berita yang memuat unsur kejadian atau peristiwa itu berlangsung. Yang kelima, why, mengapa. Unsur ini memuat tentang mengapa suatu peristiwa atau suatu kejadian tersebut bisa terjadi. Yang keenam, how, bagaimana. Unsur ini memuat tentang bagaimana suatu kejadian tersebut berlangsung atau terjadi. Adapun syarat berita yang terkandung dalam teks berita. Syarat yang dimaksud yakni agar berita dapat membuat atau memastikan bahwa berita yang dianggap sesuatu yang benar-benar terjadi atau benar-benar layak. Yang berikut syarat teks berita. Syarat yang dimaksud yakni agar berita dapat membuat dan memastikan bahwa berita itu benar-benar layak. Yang pertama itu teks yang lengkap. Maksud lengkap di sini adalah sebuah berita menampilkan gaya yang mampu menjelaskan semua kronologi peristiwa. Misalnya contoh teks berita banjir di Kabupaten Melaka. Nah, maka penulis haruslah membuat tulisan yang mencakup penjelasan tentang apa yang terjadi, kapan peristiwa itu berlangsung, di mana, mengapa, dan bagaimana.
kalian, maka lebih mudah kita menggunakan 5W tambah 1H. Yang kedua itu sistematis. Penulisan teks berita selain harus lengkap, juga harus memenuhi persyaratan yang lainnya. Syarat ini masih berkaitan dengan urutan peristiwa yang akan terjadi. Yang ketiga, aktual dan faktual. Sama dengan ciri sebuah berita sebelumnya, berita tersebut memang harus menjamin akan faktual dan aktual. Peristiwa yang diberitakan harus sesuai dengan fakta dan sekaligus peristiwa tersebut harus terjadi atau peristiwa yang masih hangat diperbincangkan. Baik, sejauh ini apakah ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan? Ibu persilakan. Paham Ibu. Maria Beriti, apa ada pertanyaan? Ibu, tidak ada Ibu. Ya, baik. Yang berikut Ibu akan memberikan contoh teks berita. Berita ini tentang demonstrasi penolakan Omnibus Law. Baik, Ibu akan membacakan teks beritanya. Keputusan pemerintah dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja mengatur kontravensi. Pengesahan yang tiba-tiba dilakukan membuat buruh dan mahasiswa melakukan demo besar-besaran di berbagai kota. Terhitung aksi demo kembali digelar oleh buruh dan mahasiswa pada Senin tanggal 12 bulan 10 2020. Aksi protes terhadap Omnibus Law Cipta Kerja itu sendiri sudah berlangsung selama beberapa hari. Dari mulai tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober terus dimulai. Bahkan gelombang unjuk rasa tak pernah padam di berbagai daerah dan kota besar di Indonesia. Beberapa kota yang melakukan demo besar-besaran antara lain DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Ambon, dan banyak lagi yang lainnya. Bahkan demo ini di Semarang dapat merespon langsung dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar mengaku bahwa aspirasi rakyat, meski begitu ia belum bisa bertindak mengingat draft final dan RUU Cipta Kerja masih belum didukung. Baik, yang tadi dibacakan merupakan contoh teks berita. Nah, di dalam contoh teks berita tadi mengandung unsur-unsur 5W tambah 1H. Jadi di sini Ibu minta kalian untuk menentukan unsur-unsur teks berita yang terkandung dalam berita tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit. Baik Bu. Waktunya sudah habis dan sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk membacakan hasil kerja kalian. Atau salah satu dari kalian bisa mewakili. Saya Bu. Ya, silakan. Gimana teh? Baik, saya akan menjawab hasil kerja kami. Yang pertama itu what. What itu apa? Di sini berita adalah demonstrasi penolakan Omnibus Law. Yang kedua, where atau di mana? Beberapa kota besar seperti DKI Jakarta, Bandung, Semarang, dan Ambon. Yang ketiga, siapa? Serikat Buruh dan Mahasiswa. Yang berikut when atau kapan? Senin tanggal 12 Oktober 2020. Yang berikut why, mengapa? Keputusan pemerintah dalam mengesahkan Undang-Undang
Cipta Kerja Omnibus Law yang menuai kontroversi. Yang terakhir, how bagaimana penolakan Omnibus Law membuat gelombang untuk unjuk rasa semakin membesar di berbagai kota besar Indonesia. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih pada Meti yang sudah menjawab. Betul apa yang dijawab oleh Meti bahwa unsur-unsur 5W+1H yang terkandung dalam berita tentang demonstrasi penolakan Omnibus Law. Baik, sampai di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada dari Baik, Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Materi kita hari ini tentang mengidentifikasikan unsur-unsur teks berita. Unsur teks berita merupakan suatu kejadian atau suatu informasi yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Nah, untuk membuat informasi itu secara aktual dan faktual, maka kita menggunakan unsur-unsur teks berita seperti unsur 5W+1H. Sekian. Baik, salah satu pemimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa dan mengapa. Yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Dalam mengapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Baik, Ibu.